Keramat 2, Caruban Larang, ini film yang rilis di tahun 2022, disutradarai oleh Pamon Titiwa. Plotnya tentang pelajar dan YouTuber yang sedang pergi ke suatu wilayah, tapi di sana mereka melanggar sebuah aturan di mana konsekuensi menunggu mereka. Dan ini adalah review bebas spoiler, jadi buat yang belum nonton filmnya, aman untuk nonton konten gue. Dan gue sendiri suka banget dengan Keramat yang pertama ya. Menurut gue salah satu film terseram yang pernah gue tonton. Terhitung ikonik karena style mockumentary yang digunakan ya. Dan gak banyak background juga. Kali ini mereka balik lagi dengan style yang sama, cuma lebih modern aja dari sisi pembawaan. Di sini kita ngelihat dari sudut pandang mahasiswi yang datang untuk melakukan riset sebuah tarian, ditemani oleh Umay yang datang untuk membuat dokumenter, lalu diikuti dengan Keanu dan Ajil. Mereka datang untuk ngebantuin si Umay, sekaligus untuk ngebuat konten horor buat channel mereka. Sedangkan ada karakter lainnya yang bernama Ute, dia seorang indigo, dan memiliki agenda tersendiri di film ini. Dan dari awal kita ngeliat bagaimana proses mereka pergi ya ke sini, kenapa mereka jadinya nginep di sana juga, dan semua menggunakan nama asli mereka, jadi nambah kesan realistis ya. Walaupun yang gue tahu cuma Umay dan Keanu aja, sisanya gue nggak tahu. Dan gue nonton film ini di hari pertama, tanggal 24 November, sekitar jam 6 sore. Gue sengaja nunggu di dekat pintu keluar teater. Sekedar pengen tahu aja sih gimana ekspresi orang-orang yang baru selesai nonton gitu. Walaupun masih ketutup masker ya gitu. Kebanyakan yang keluar ya lumayan lumayan senyum dengan tegang, tapi kelihatan puas sih. Dan ini juga yang gue dapat setelah gue selesai nonton dari film ini. Gaya mockumentary masih dipertahanin di sini, di mana ini yang jadi daya tarik utama ya gitu, dengan mini musik, lebih banyak keheningannya. Walaupun buat gue di Keramat 2 ini terasa lebih rapi aja gitu, berasa lebih HD ya dengan teknologi yang sekarang. Pendekatan warnanya juga beda dengan yang pertama. Yang pertama itu menurut gue masih lebih rough atau lebih raw ya. Tapi di sini lebih berasa ke film gitu. Cuma kalau disuruh milih, gue sendiri lebih suka dengan approach yang digunakan di Keramat 2 ini. Karena balik lagi ini adalah sebuah hiburan audiovisual ya. Dari sisi cerita ada hubungan dengan Keramat yang pertama, cukup punya porsinya juga. Gue bahkan nggak nyangka akan sebanyak ini, tapi masih bisa masuk di plot Keramat 2. Nggak cuma sekedar asal ada doang gitu, tapi punya bebannya juga gitu. Ada shot ikonik pocong, cuma menurut gue nggak seseram kemunculan pocong di Keramat pertama ya, kalau buat gue ya. Pesan moralnya juga cukup jelas untuk yang datang ke daerah manapun, ya lebih baik ikutin norma yang ada gitu. Untuk ngejaga tata krama, terutama untuk wilayah yang masih cukup kental dengan hal-hal seperti ini. Dan aspek budayanya juga berasa banget, berasa Indonesia sekali, dekat juga dengan kehidupan sekitar kita gitu. Dan sekarang gue pengen ngebahas mengenai aspek horor di sini ya gitu. Apakah ini film yang serem? Iya, jelas gitu, karena dari sisi keheningan dan ketidakjelasan keadaan yang ada pada saat itu bahwa ini akan seperti apa gitu. Para karakter juga masih masih ngeraba dari sisi solusi, termaksud si UT ini gitu. Sebenarnya sama sih seperti yang gue bilang di beberapa video sebelumnya gitu. Kita cenderung takut akan hal yang tidak kita ketahui gitu. Seperti kematian gitu, atau berada di tempat yang asing, dimana kalau kalian yang udah nonton, terutama pas di bagian akhir ya, yang menurut gue itu sih tegang banget sampai selesai gitu. Ada beberapa momen di mana setan muncul tapi nggak dibuat berusaha untuk ngagetin penonton.
Itu yang gue suka sih dari seri Keramat ini gitu. Secara keseluruhan juga seremnya mengalami eskalasi dari yang awalnya di hotel, terus naik ke tempat main jelangkung, baru sampai ke akhir gitu. Itu menurut gue horornya meningkat dan berasa banget. Yang awalnya masih dibuka dengan ketawa-tawa ya karena si Keanu ini, tapi semakin ke belakang deg-degannya semakin berasa seperti kayak nggak dikasih nafas. Dan juga ada sisi nggak tahu nih bakal seperti apa nantinya. Gue sendiri sempet ngira kalau bagusnya ya mentok di rumah sakit aja gitu, tempat mereka main jelangkung karena menurut gue itu serem banget. Tapi setelahnya sih ya pecah sih kalau menurut gue. Dari sisi pemain semuanya juga terhitung real, tapi yang paling menonjol ya ada di Keanu dan Ute sama Umay ya di awal film. Gue sendiri paling suka dengan aktingnya Keanu, jokesnya juga pas sesuai dengan keadaan. Sedangkan si Ute ini dia punya ekspresi muka yang menurut gue realistis ya gitu, terutama pas dia duduk di kamar dan tersenyum gitu menatap ke kamera. Gue bisa ngerasain ketakutannya mereka dan kekacauan keadaan di sana juga gitu. Sama katanya mereka mengandalkan improvisasi ketika proses syuting. Cuma dapat pointer aja dari si Pak Monty ya. Gue jadi lebih respect sih dengan mereka gitu karena ini bukan hal yang gampang, apalagi berada di bawah tekanan juga ya untuk sebuah film horor, ditambah dari sisi lokasinya juga emang serem gitu. Secara pacing buat gue terhitung pas, cuma di pertengahan agak sedikit menurun setelah konten YouTube-nya Ajil dan Keanu ya gitu. Mungkin emang sengaja dikasih waktu untuk nafas atau lebih ke ngarahin ke progres ceritanya ya kalau kalau menurut gue. Baru ketika mereka pindah wilayah di situ langsung naik lagi. So, Keramat 2 buat gue ini film yang bagus, salah satu film horor terbaik di tahun ini. Aspek misterinya dapat, secara cerita juga terus berjalan, to the point, lucunya kena, nggak berlebihan, ada hubungan dengan film pertamanya juga, jadi sangat disarankan untuk nonton Keramat pertama, dan bukan film yang mengandalkan jump scare, sama yang terpenting salut sih buat para pemain serta tim di balik layar ya, karena hasilnya menurut gue bagus, ada pesan moralnya juga gitu kalau lu datang ke tempat orang gitu ya harus sopan dan mengikuti aturan yang ada di sana. Rekomen banget untuk ditonton di bioskop. So, itu aja opini gue. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.